wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitriana dengan nomor induk 2020-26007. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Luxmawe, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 unit 1. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar ilmu pendidikan Islam. Apa sih ilmu pendidikan Islam itu? Sebelumnya itu kita harus tahu dulu pengertian pendidikan dalam Islam. Pengertian pendidikan dalam Islam adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Berarti pendidikan dalam Islam itu adalah usaha kita untuk mewujudkan suasana belajar agar kita dapat mengembangkan potensi diri kita untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Jadi, pendidikan Islam adalah usaha yang mempelajari tentang cara-cara dan usaha untuk berhasilnya pembentukan kepribadian Muslim yang sempurna. Jadi, ilmu ini mempelajari tentang bagaimana usaha kita untuk mempelajari membentuk kepribadian menjadi Muslim yang sempurna. Prinsip ilmu pendidikan Islam itu ada dua. Yang pertama prinsip integral, kedua prinsip seimbang. Prinsip integral dalam pendidikan Islam tidak mengenal adanya pemisahan antara sains dan agama. Artinya kedua-duanya itu harus terintegrasi secara harmonis. Kemudian prinsip seimbang. Prinsip seimbang dalam pendidikan Islam selalu memperhatikan keseimbangan di antara berbagai aspek, yaitu aspek antara keseimbangan dunia dan akhirat, antara ilmu dan amal, antara urusan hubungan dengan Allah dan sesama manusia, antara hak dan kewajiban. Tugas ilmu pendidikan Islam mempunyai tugas yang sangat luas, yang bersifat universal, dikarenakan setiap dan apa yang terjadi di dunia, baik di dunia nyata, itu semua berhubungan dengan pendidikan Islam. Maka dari itu dikatakan ilmu pendidikan Islam itu bersifat universal. Kemudian fungsi ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam ini sangat berfungsi dalam kehidupan kita. Dengan mempelajari ilmu pendidikan Islam, kita mengetahui mana kewajiban kita sebagai seorang hamba dari sejak lahir sampai kita meninggal dunia. Ada 3 komponen dasar yang harus kita bahas dalam teori pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan. Tujuan pendidikan Islam harus dirumuskan dan ditetapkan secara jelas dan sama bagi seluruh umat Islam sehingga bersifat universal. Yang kedua, metode. Metode pendidikan Islam yang kita ciptakan harus berfungsi secara efektif dalam proses pencapaian tujuan pendidikan Islam itu. Yang ketiga, irama gerak yang harmonis antara metode dan tujuan pendidikan dalam proses akan mengalami vakum bila tanpa kehadiran nilai atau ide itu. Sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.